menyampaikan penyampaian untuk sosialisasi reses pada kesempatan siang hari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa ni'matillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati, kayaknya udah gede ya. Udah kan nih? Udah. Yang saya hormati Ustadz Abdul Jabar Majid MA selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Kabupaten Bekasi. Juga yang saya hormati Sehibul Bahid Bapak Ketua RW 35 Bapak Agus. Juga yang saya hormati para undangan, para ketua RW di lingkungan Villa Gading Harapan ya, dan sekitarnya. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabatnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang bersamanya, dan insya Allah kita pun semua termasuk dalam barisannya. Amin. Baiklah, mohon izin Pak Ustadz, juga bapak-bapak dan ibu di dalamnya yang saya hormati. Ya, saya senang sekali bisa hadir di sini kembali menemani reses pertama ya Pak, tahun sidang pertama. Hah? Ada sesuai di tahun yang sama, di tahun 2021 ini. Oh, 2020 akhir. Soalnya masalahnya di kabupaten nggak pernah reses. Ya, karena alasan COVID gitu. Jadi dan ya ada satu kultur yang banyak kemudian teman-teman dewan juga suka nggak pada mau reses. Tapi bukan dari praktik kami. Kalau praktik kami senang aja reses. Gitu. Jadi karena alasan COVID yang utamanya di DPRD Kabupaten Bekasi itu lama sekali udah nggak reses. Ya selama tahun 2020 cuma sekali ya. Ya sekali ya. Harusnya 3 kali selama tahun sidang itu. Tapi kita harapkan nanti tahun 2021 kami ada reses. Diperkirakan di bulan Maret. Ya saya sih maksa, pokoknya udah bilang ke Humas, ke persidangan, juga ke Bamus ada reses gitu. Masa nggak ada reses ya? Karena tuh reses itu kan salah satu amanat ya, tugas anggota DPRD gitu, dan itu dibiayai oleh APBD tentu saja. Jadi sekarang saya nebeng nebeng reses. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau di Kabupaten Bekasi sekarang ini situasinya APBD 2021 DPA-nya nggak tahu udah ditanda tangan belum sama Pak Bupati, tapi sampai kemarin ya itu pergerakan pembangunan belum kelihatan karena DPA-nya belum ditanda tangan. Entah mungkin kemarin sudah tanda tangan, soalnya saya udah diundang sinkronisasi dan udah ada makan dan minum gitu. Berarti kan sudah ada gitu ya, ukurannya gitu aja. Karena selama ini tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD juga garing aja kalau ke tempat kami, selama DPA belum tanda tangan ya, belum lelang dan sebagainya, jadi nggak ada makan, nggak ada minum ya, seperti itu. Tamu-tamunya garing. Jadi kamu kalau rapat-rapat yang biayai sendiri aja gitu ya, seperti itu. Tapi kemarin ini ada acara sinkronisasi di hotel, nah mungkin itu sudah tanda-tanda sudah ditandatangani. Jadi kami kunjungan itu sifatnya masih ribet. Ribetnya diutang gitu ya. Nanti udah turun DPA baru dicairkan gitu ya, seperti itu. Nah, DPA tahun 2021 itu belum kami, tapi kita sudah masuk proses perencanaan untuk tahun 2022. Jadi sebetulnya ya bekerja dengan pemerintah untuk meminta aspirasi kepada pemerintah, memang syaratnya ya kudu sabar, intens ya, seperti itu, dan rajin gitu sesuai dengan prosedur
prosedur gitu itu luar biasa. Jadi kemarin mungkin bapak-bapak sudah mengikuti musrenbang, barengan dengan musrenbang itu di dewan juga ada pokir, pokok pikiran dewan yang harus diinput. Diinputnya juga penuh perjuangan karena usernya itu dipakai se-Indonesia. Nah, tukang inputnya ada tuh Pak Indra. Diinput saya akhirnya karena nggak mungkin ke handle Pak Indra, saya sebar itu ke simpul-simpul seperti Pak RW, saya kasih password saya kan kalau bisa masuk kalau harus tahu password dewannya. Tiap dewan punya passwordnya gitu ya untuk bisa melakukan input. Jadi saya share ke beberapa tempat terbatas gitu ya agar kemudian dia bisa menginput sendiri aspirasinya gitu ya. Setelah terinput kalau saya ada 417 ya Pak Indra ya, yang tersebar ada di 8 dinas kalau nggak saya salah itu ya. Nah yang diinput itu mungkin harus kembali divalidasi. Divalidasi itu ada proses penginputan kembali yang itu juga luar biasa. Kita di fraksi PKS itu ada 9.000 sekian aspirasi dari 10 anggota dewan. Ada yang terbanyak, ada yang tersedikit ya. Kalau saya ada di rank tengah 417 gitu ya. Nah itu diinput, divalidasi dan harus masuk karena kalau enggak ya kelempar keluar. Akhirnya dinas tidak bisa menginput. Nah proses berikutnya adalah sinkronisasi. Memang ada Pak kegiatan sinkronisasi. Jadi setelah ada divalidasi, dinas menginput aspirasi sesuai dengan dinasnya. Direkap dan itu kemudian dilakukan sinkronisasi. Ini ada aspirasi dari dewan ini, fraksi ini, tapi nggak mungkin karena ini bukan kewenangan kami atau ada yang bla 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 atau dari sekian itu. Jadi ada kita ini fraksi 9.000 ya, 9.000 kali dewan fraksi 7, yang lainnya nggak sampai 9.000 lah. Yang bayang ya Pak berapa banyaknya, belum yang musrenbang triliunan itu kalau untuk memenuhi kebutuhan itu semua gitu kan. Sementara kemampuan volume APBD Kabupaten Bekasi itu kisarannya di antara 6,7 triliun. Volume APBD itu uang yang bisa kita belanjakan, ya kan? Dari mana? Dari dinas, dari pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi Bapak dan Ibu. Kita ada di angka 2,4 triliun plus dana perimbangan yang tadi Pak Ustadz Abu Jabar sampaikan 30% dari pajak motor ya antara lain. Saya juga ngitung Pak untuk Kabupaten Bekasi itu kalau data BPS masih di angka 3,6 juta, kalau dibagi 5 itu 720.000 kakak di Kabupaten Bekasi. Kali 2 masing-masing punya motor 2 ada 1.440.000 motor. Kali 300.000 ada 432 miliar dari Kabupaten Bekasi yang hanya sesuai peraturan itu nggak bisa buat kita semua. 70%-nya kita sumbang ke provinsi, 30%-nya masuk sebagai dana bagi hasil. 30% itu kurang lebih kalau hitung kasar 129,6 miliar. Nah itu yang bakal kita belanjakan gitu ya. Oleh sebab itulah walaupun Kabupaten Bekasi kalau di antara 27 kota kabupaten lainnya di Jawa Barat termasuk ratingnya termasuk klaster tinggi ya Pak ya, klaster tinggi. Jadi kita kalau ke Garut, ke Kerawang, kemana apalagi daerah-daerah selatan itu nggak apple to apple lah, kecil gitu ya volume APBD-nya. Bekasi termasuk rating tinggi, jajarannya itu sama kota Bandung, Bogor, ya seperti itu, Depok gitu ya, klaster tinggi. Nah tetap saja untuk dengan terima manfaat 3,6 tetap saja
umumnya uang yang tersedia selalu nggak cukup dengan yang jadi kebutuhan. Nah, oleh sebab itulah dari mokir itu dia harus uji kesabaran, karena setelah diinput, disinkronisasi, divalidasi, disinkronisasi, itu memang harus tiap hari itu kemudian jadi bos dewan tuh untuk melakukan lobby, negosiasi, komunikasi.